Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Afifa Nida, Agung Kurniawan, Desi Irawan Lestari, Fadia Aprilia, Jackson Sihomi, Miftahus Aida, Nabila Khairunisa, Sevia Nuraini, Tasya Sintain akan menyampaikan presentasi tentang materi ekuitas dan positioning merek. Yang pertama, ada definisi dan konsep ekuitas. Ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek. Melalui merek yang kuat, perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Baik, kemudian adalah komponen ekuitas merek. Ekuitas merek dibentuk dari 4 komponen yang dapat dijadikan indikator dalam menilai ekuitas dari suatu brand. Yaitu yang pertama adalah kesadaran merek atau brand awareness. Merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap brand. Dalam tahap ini, konsumen akan dibuat familiar dengan suatu produk. Ketika konsumen sudah akrab terhadap produk tersebut, diharapkan ada dorongan untuk membeli produk tersebut. Kesadaran merek juga merupakan kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Kemudian berikutnya ada persepsi kualitas atau perceived quality. Persepsi merek adalah apa yang orang dan konsumen rasakan dan pikirkan tentang merek suatu brand. Orang umumnya memiliki persepsi positif atau negatif terhadap suatu merek. Inilah yang membangun persepsi umum dari waktu ke waktu. Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek. Karena persepsi kualitas ini berhubungan dengan produk atau layanan untuk mendapatkan kesan positif bagi perusahaan. Perusahaan perlu memperkuat kualitas dan customer experience. Kemudian ada asosiasi merek atau brand association. Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Asosiasi ini bisa berupa nama, logo, konsep, atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman ketika seseorang berinteraksi dengan produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada loyalitas merek atau brand loyalty. Brand loyalty atau kesetiaan terhadap suatu merek adalah persepsi positif di benak konsumen pada produk tertentu. Persepsi ini akan menciptakan loyalitas, sehingga konsumen akan terus membeli dan menggunakan produk yang diciptakan. Loyalitas merek juga merupakan komitmen kuat dalam pelangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat ekuitas merek. Ekuitas merek dinilai penting karena hal ini berhubungan dengan nilai yang dimiliki oleh konsumen kepada suatu merek produk. Jika suatu produk dengan merek tertentu telah dipercaya oleh konsumen, maka tentu saja perusahaan akan lebih mudah memperoleh keuntungan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama memberikan nilai bagi konsumen. Artinya, aset ekuitas merek membantu konsumen menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek. Dan juga ekuitas merek memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik karena pengalaman masa lalu dalam karakteristiknya. Yang kedua, memberikan nilai bagi perusahaan. Artinya, ekuitas merek bisa menguatkan program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Nah, pada saat ini kita sampai pada materi tentang membangun ekuitas merek. Bagaimana sih cara membangun ekuitas merek itu? Maka perhatikan materi berikut ini. Yang pertama, ekuitas merek itu adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu produk atau layanan dari merek yang dikenal dibandingkan dengan produk generik. Adapun cara membangun ekuitas merek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tentukan identitas merek. Identitas merek adalah fondasi dari ekuitas merek. Ini mencakup nama, logo, warna, dan semua elemen visual lainnya yang membantu konsumen mengenal dan mengingat merek ataupun produk kita. Yang kedua itu ada membangun kesadaran merek. Kita menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan online, PR, dan event untuk mempromosikan merek kita, sehingga mudah dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga adalah menciptakan asosiasi merek positif. Asosiasi merek positif adalah persepsi dan pikiran
yang muncul di benak konsumen ketika mereka berpikir tentang merek kita. Kita bisa menciptakan asosiasi positif melalui produk berkualitas tinggi, layanan yang baik, dan komunikasi merek yang efektif. Dan yang keempat, ada meningkatkan relevansi merek. Kita pastikan produk atau layanan kita memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Positioning merek. Positioning merek adalah tindakan perusahaan atau pemilik bisnis dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Ketika Anda memiliki produk, tagline dan logo saja tidak akan cukup untuk membuat pelanggan mengerti apa itu produk Anda. Brand positioning sangat membantu Anda dalam melakukan kegiatan pemasaran yang tentunya akan berimbas pada penjualan. Dengan memiliki brand positioning yang baik, Anda bisa menyusun strategi pemasaran hingga meningkatkan angka penjualan maupun meraih pasar baru. Langkah-langkah positioning. Positioning adalah sebuah tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk meningkatkan citra perusahaan dan penawaran nilai pada konsumen, di mana pada suatu segmen tertentu. Dalam manajemen pemasaran, positioning merupakan suatu hal yang penting dilakukan karena positioning dapat mempermudah proses pemahaman konsumen dengan berbagai informasi, memberikan persaingan yang lebih bagus, dan dapat mengembangkan penyampaian pesan komersial dalam promosi atau advertising. Langkah-langkah positioning merek. 1. Menentukan nilai keunikan dari merek. Menentukan nilai unik merek adalah untuk menjelaskan manfaat produk, bagaimana produk tersebut hadir sebagai sebuah solusi, dan apa yang membuatnya berbeda sehingga konsumen harus membelinya. Hal yang paling besar adalah apakah produk tersebut memiliki relevansi dan dengan kebutuhan konsumen. Mereka harus memahami bahwa bagaimana produk tersebut bisa memberikan jawaban atas suatu kebutuhan tertentu. Selain itu, menambahkan nilai terukur yang memberikan manfaat tertentu, memberikan sesuatu yang berbeda dan sampaikan ke konsumen mengapa mereka harus membeli produk yang akan kita tawarkan. 2. Menganalisis persaing dan pasar. Analisis persaing pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi perkembangan situasi pasar dan kekuatan serta kelemahan kompetitor. Tujuannya agar perusahaan memahami harus bagaimana dalam menentukan posisinya. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam melakukan analisis pesaing dan pasar. Untuk meninjau benchmark, mengetahui tren industri dan pasar, mempelajari praktik baru terbaik dan manajemen tindakan untuk menghindari kesalahan. Karena aktivitas ini juga berhubungan dengan pemasaran, maka tujuan menganalisis pesaing dan pasar adalah memperbarui marketing mix atau bauran pemasaran. Bagian terakhir adalah menyempurnakan tujuan dan memperkuatnya. 3. Menentukan target pasar. Tujuannya adanya menentukan target pasar agar semestinya jelas dan memahami siapa yang harus dilayani. Karena tanpa melakukan ini, maka aktivitas pemasaran tidak memiliki tujuan dan tujuan bisa dikatakan hampir tidak tercapai. Oleh sebab itu, memiliki segmentasi yang jelas dan memiliki pelanggan yang mau membeli produk akan lebih baik dibandingkan menargetkan pasar yang tidak spesifik dan luas tetapi tidak membawa hasil. 4. Membuat tagline yang kuat. Tagline adalah frasa singkat yang menangkap esensi kepribadian dan posisi merek perusahaan serta membedakan perusahaan dari para persaingnya. Perlu diketahui bahwa tagline dan slogan tidak sama, keduanya memiliki fungsi yang berbeda meskipun sering digunakan secara bersamaan. Tagline sebagai representasi merek, sedangkan slogan digunakan untuk mewakili produk. Terdapat 3 hal besar yang benar-benar memengaruhi daya tarik tagline, di mana 3 aspek ini adalah kejelasan pesan, aktivitas, penyusunan kata, dan mencantumkan manfaat. Jadi, selama tagline merek memuat 3 aspek ini, maka impaknya akan sangat besar. 5.
mengembangkan identitas merek yang konsisten. Ditinjauan dari tujuannya, yaitu identitas yang konsisten menunjukkan bahwa merek yang kohesif akan dinilai lebih profesional. Oleh sebab itu, merek harus konsisten agar lebih melekat di benak konsumen. Konsistensi pada sebuah merek merupakan sebuah komunikasi yang diulang-ulang agar melekat di benak konsumen. Untuk mengembangkan merek dapat menggunakan 3 pilar yang berfokus pada konsistensi merek. Mengidentifikasi dan memiliki visi dan nilai-nilai, membangun identitas visual, dan terakhir membangun pesan yang jelas. Selanjutnya studi kasus. Situasi pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin meningkat di antara para produsen. Jika situasi persaingan meningkat, peran pemasaran akan meningkat pula dan pada saat yang sama, peran brand akan semakin penting. Salah satu dari makanan cepat saji yaitu adalah mie instan. Meningkatnya permintaan mie instan juga menimbulkan meningkatnya persaingan di kategori produk mie instan. Produk-produk mie instan yang ada di pasaran antara lainnya adalah Indofood, yang ada Indomie, Sarimi dan Supermie. Dari grup Wings Food ada mie sedap, dari grup ABC ada mie ABC. Dilihat dari semakin banyak merek Indomie yang ada di Indonesia, bagaimana cara PT Indomie mengatasi pesaing-pesaing yang muncul di berbagai pasar? Penyelesaian masalah. Seperti yang diketahui, PT Indomie sempat mengalami penurunan pangsa pasar semenjak munculnya merek-merek baru di pasar mie instan. Untuk mengatasi hal ini, PT Indomie meluncurkan tagline ataupun slogan yaitu Indomie Seleraku. Berkat hal ini, citra Indomie di pasar membuat sebagian masyarakat lebih mudah mengingat produk dan menganggap seolah seluruh mie instan merupakan Indomie. PT Indomie juga menerapkan strategi 3A sebagai kunci keberhasilan Indomie, yaitu yang pertama adalah acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa terima di lidah konsumen ataupun produk. Yang kedua ada availability. Produk Indomie mudah diperoleh di mana saja ataupun disebut place. Yang ketiga ada affordability, tercermin dari harga Indomie yang terjangkau atau disebut price. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ekuitas merek atau brand equity adalah ukuran kekuatan suatu merek. Pemasaran membangun ekuitas merek dengan menciptakan pemahaman yang tepat tentang merek di kalangan konsumen yang dituju, yang melibatkan setiap interaksi yang terkait dengan merek. Penentuan posisi mengacu pada strategi memposisikan produk sebagai pemimpin dalam manfaat tertentu atau berdasarkan atribut, khususnya seperti simbol, ukuran, atau warna. Tujuannya adalah merancang citra dan nilai perusahaan agar dipahami dan dihargai oleh pelanggan dalam segmen tertentu sekaligus menyoroti keunggulan bersaing yang tersedia. Berikutnya, kita masuk pada sesi tanya dan jawab. Baiklah, demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.